Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sesungguhnya sifat-sifat Allah sudah bertajalli dalam setiap kolbu manusia. Tuhan itu sebenarnya sudah hadir di dalam kehidupan manusia, yaitu bertajalli dalam hati manusia yang dalam wujud sifat-sifatnya. Contoh, sifat-sifat welas asih, sifat kasih sayang, sifat bijaksana, sifat adil, sifat agung, sifat pencipta, dan seluruh sifat-sifat baik lainnya yang ada dalam diri setiap manusia sesungguhnya adalah sifat-sifat asli dari Allah yang ada dan bertajalli dalam setiap individu manusia. Hanya saja hal ini tidak pernah disadarinya. Kalau dalam tradisi Islam, hanya kolbu mukminlah yang telah bisa merasakan dan menggunakan sifat-sifat ini dalam setiap ruang dan waktu tanpa terbatas. Oleh karena itu, jika sifat-sifat Allah sedang bertajalli pada setiap peristiwa yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan sesuatu, pasti bisa diterima oleh insan lainnya yang sifat Tuhannya sedang bertajalli pada dirinya. Jika tajalli ini tidak bisa dikenali lagi, hal ini karena ekolah yang menjadi hijab, jadi tidak terhubung dengan sifatnya. Pada contoh di atas, jika ada seseorang sifat Allahnya sedang diaplikasikan dalam perbuatannya, anggap saja si A, perbuatan tersebut berhubungan dengan si B. Terhadap si B yang egonya sedang dominan, maka walaupun perbuatan si A yang sudah merupakan wujud dan sifat terbaiknya, tetap saja si B kadang tidak bisa menerimanya. Si B mah sudah jelas dalam kondisi demikian sedang dikuasai ego. Demikian juga jika si A mengklaim perbuatan baik tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, dan itu bisa menjadikan merasa sombong atau ria atau rasa apapun yang lainnya yang ada dalam hatinya, itulah juga ego masih ada. Kalau kita mau berbuat baik, ya berbuat baik saja tanpa ada rasa apapun. Jadi kolbu yang ada dalam diri ini jangan sampai terganggu, terpengaruh dengan perbuatan apapun yang muncul yang telah dilakukan kita keluar. Itulah kolbu yang terlepas dari ego. Itulah kolbu yang sudah bisa menerima tajallinya sifat-sifat Allah dalam diri. Jadi dengan demikian kiranya untuk dapat mengalami akan sifat-sifat ketuhanan dalam diri ini, kita perlu kesadaran ekstra atau kesadaran murni yang tidak tercampur dengan kesadaran rendah manusia. Agar dapat merasakan dan mengendali kehadiran Allah dalam kolbu kita, contoh kesadaran rendah manusia. Masih ada rasa takut dibilang sombong, takut dibilang ria, takut dibilang iri dan dengki dan sejenisnya. Masih ada perasaan ini saja, kita masih ada ego dalam dirinya. Apalagi menjadi pelaku setiap sifat-sifat tersebut, mungkin itulah yang dikatakan sifat rendah manusia. Itulah kiranya kita mendalami ilmu ini dan menyelam ke dalam diri, ke dalam kolbu kita yang murni. Sehalus itulah kiranya kita melepaskan lapisan ego kita agar dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kolbu kita. Setiap insan yang masih mengalami kehidupan, rasa itu ada, namun sangat butuh pemahaman yang mendalam, yaitu dengan melalui ilmu spiritual inilah kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, khususnya melalui sifat-sifatnya yang menyatu dalam diri setiap entitas yang ada dalam semesta, termasuk dalam kolbu manusia seperti yang dicontohkan di atas. Untuk manusia, ego manusialah yang seringkali menjadi hijab atau menghalangi dan yang menutupi kesadaran ini. Ego atau nafsu yang berkaitan dengan keinginan pribadi, kebanggaan, dan keterikatan pada dunia material seringkali membelenggu kolbu dan pikiran untuk bisa dengan kerelaan dan keikhlasannya mengeksploitasi untuk memunculkan sifat-sifat ilahi dalam diri dan meninggalkan sifat-sifat ego di atas dalam diri ini. Karena ego-ego di atas itulah sehingga seseorang tidak dapat merasakan atau mengalami kedekatan dengan sifat-sifat Tuhan. Ego ini menciptakan jarak antara diri manusia dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kesadaran murni ini adalah kesadaran yang tidak terikat oleh keinginan duniawi atau perasaan yang bersifat sementara, melainkan kesadaran yang terbuka dengan keberadaan yang lebih tinggi dan abadi. Dalam ilmu tasawuf disebut sebagai kesadaran yang tercerahkan, di mana individu menyadari keterhubungan antara dengan Tuhan dan seluruh alam semesta tanpa dipengaruhi oleh nafsu atau ilusi.
Untuk mencapai kesadaran ini, seseorang perlu bimbingan dan tuntunan dari guru yang tahu jalannya, mengalami merasakan sifat-sifat ketuhanan dan kedisiplinan diri dalam latihan membersihkan hatinya, melepaskan diri dari ego, dan membangun hubungan yang dalam dengan sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya sudah bertajalli dalam dirinya. Ini diajarkan dengan diberi petunjuk jalan yang nyata agar dapat mengalami langsung, bukan hanya berhayal dalam menjalaninya, agar dapat menenangkan pikiran dan membuka hati agar dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan tumbuh secara alami melalui latihan dan ketulusan hati. Untuk benar-benar mengalami sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia, kita perlu mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi, yang terlepas dari ego dan lebih terbuka terhadap hakikat kebatinan yang lebih dalam. Itulah pentingnya belajar tasawuf bersama guru yang tahu jalannya, mengalaminya secara langsung akan sifat-sifatnya. Kalau kita hanya membersihkan dan memperindah fisik, semua orang juga bisa. Tetapi untuk hati dan jiwa perlu bimbingan seorang guru yang mursyid. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mursyid adalah surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk padanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Amalan fisik itu akan indah bila mengalami akan sifat-sifat Tuhan dalam kolbunya. Ilmu tasawuf memang sangat penting dalam proses pembersihan hati dan jiwa, sebagai ajaran yang mengarah pada pengembangan spiritual yang lebih dalam, bertujuan untuk membersihkan hati dan segala bentuk penyakit batin seperti ego, hasad, ria, dan keserakahan, serta pendekatan diri kepada Tuhan melalui pencerahan jiwa. Sesungguhnya suatu ritual fisik diterima di sisi Allah tergantung kualitas batin dan amalan perbuatan yang dilandasi niat yang ikhlas. Apa yang dilihat oleh Allah bukanlah tampilan fisik atau kekayaan material, tetapi kesucian hati dan kemurnian amalan seseorang. Hanya dengan pembersihan hati, hanya dengan menghilangkan noda-noda batin yang menghalangi seseorang hamba dapat merasakan kehadiran Tuhan. Inilah Tuhan kita yang hak. Dengan hati yang bersih, seseorang dapat merasakan dan menghidupkan sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya, seperti sifat kasih sayang, kebijaksanaan, keikhlasan, dan kedamaian. Inilah yang membuat amalan fisik kita menjadi lebih indah. Ketika seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kolbunya, maka setiap amalan perbuatan baik yang bersifat fisik maupun spiritual akan menjadi wujud dari rasa syukur dan kehadiran Tuhan di dalam dirinya dan ketaatan kepada Tuhan. Amalan fisik seperti sholat, puasa, dan amal kebajikan lainnya akan menjadi lebih bermakna dan mendalam ketika disertai dengan kesadaran batin yang penuh, yang lahir dari pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Pembersihan hati yang dilakukan melalui ingat, waspada, dan ego yang diuraikan di atas yang akan membuka jalan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, menjadikan setiap amal lebih tulus dan penuh makna. Jadi dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu melembutkan hati, kita tidak hanya memperindah penampilan fisik, tetapi juga memperindah jiwa dan hati kita, menjadikan kehidupan ini lebih bermakna dan mengalami langsung akan sifat-sifatnya dalam perbuatan kita adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Tubuh manusia adalah sesungguhnya hanyalah kendaraan, pikiran adalah ego, dan sifat-sifat baik buruk dalam dirinya adalah Allah semata yang sedang bertajalli dalam tubuh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.